Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami bersama saya Qurratun Ainwandari dan Umi Arihah. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik ya Umi. Oke teman-teman semua, teman-teman online juga, kabarnya gimana nih? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini sama dengan video yang sebelumnya masih terkait tentang rumah tangga, tapi di sini ada perbedaan. Di sini akan membahas tentang pemimpin. Oke, mungkin di sini nanti terfokuskan ya teman-teman, kita akan membahas juga tentang biografi Kiai Haji Ahmad Bashir. Mungkin dari teman-teman kepo nih siapa ya Ahmad Bashir ini. Nah mungkin kita langsung tanya ke Umi, langsung Umi Arihah. Bagaimana Umi biografi dari Kiai Haji Ahmad Bashir? Ya, makasih Mbak Ayun. Yai Ahmad Bashir atau sering disebut dengan Mbah Bashir itu bapak saya, abah saya ya, yang bagi saya beliau adalah contoh pemimpin rumah tangga yang luar biasa setelah Rasulullah ya. Kalau keluarga yang lainnya kan saya tidak melihat langsung. Kalau Rasulullah bukannya melihat tetapi diceritakan oleh para sahabat dalam hadis-hadisnya, sama saja kita melihat kaifiyah Rasul sebagai uswah hasanah. Nah, kalau bapak saya ini saya melihat langsung bagaimana dia bisa menjadi suami yang ngayomi, bapak yang bapai ya, yang mengarahkan. Meskipun saya itu ketika anak-anak bapak saya sudah 60 ke atas gitu ya, sudah sepuh gitu, karena saya anak ke-5 dari 8 bersaudara. Wow, juga ya, Mi. Iya, zaman dulu seru ya. 8 bersaudara itu. Tetapi saya masih merasakan kehangatan bapak saya itu, abah saya itu gitu, meskipun sudah sepuh. Masa anak-anak yang kita harus bermain-main gitu ya, itu beliau fasilitasi meskipun beliau tidak melakukannya sendiri ya. Jadi kesan saya sebagai anak, beliau memberi contoh kepemimpinan keluarga yang luar biasa, Mbak Ayun. Berarti Umi ini putri dari Mbah Bashir gitu ya? Kira-kira begitu. Kira-kira ini. Ya, itu biografi singkat terkait Kiai Haji Ahmad Bashir atau biasa disapa dengan Mbah Bashir. Mungkin langsung saja nih, menurut Umi bagaimana sih sosok dari Mbah Bashir sebagai seorang pemimpin rumah tangga? Iya, mungkin pertama sebagai bapak dulu ya, sebagai abah saya merasakan sebagai anak itu abah luar biasa mengawal kita, meskipun beliau sudah sangat sepuh ya, sudah sepuh pada waktu itu di atas 60-an lah begitu ketika saya SD Sanawiyah itu. Tetapi saya ingat betul, jadi kalau ada apa tontonan gitu ya Mbak, terkait dengan kalau di saya itu ada Syawalan, itu bulusan gitu ya, itu perayaan 7 hari ya setelah Idul Fitri, itu di sana ada tontonan-tontonan, ada permainan-permainan, kemudian juga ada orang banyak jualan-jualan gerabah untuk anak-anak itu loh Mbak, alat masak-masakan. Zaman saya sih bisa ada bayangkan ya, tidak seperti sekarang gitu. Alat masak-masak itu dari gerabah kecil-kecil mini gitu. Itu apa? Utusan kepada ketua pondok. Zaman saya pondoknya masih laki-laki semua Mbak. Jadi saya itu sudah terbiasa bergumul dengan laki-laki karena ya pondoknya laki-laki, kemudian yang di rumah yang bantuin itu juga, yang di dalam itu juga laki-laki begitu. Itu selalu ngutus namanya Kang Aziz itu ya. Kang Aziz itu suruh nganterin kami ya ke bulusan itu, kemudian dikasih sangu, nanti diajak naik dermolen muter-muter itu ya. Jadi pengawal gitu ya. Iya. Maksudnya apa? Saya itu memfasilitasi gitu ya. Kemudian suruh beliin mainan agar kami bisa bermain. Artinya hak-hak kita sebagai anak juga diayomi oleh bapak. Dan saya juga ingat sekali abah itu ketika ini Ramadan ya, kebetulan saya ingat sekali. Mas saya itu adalah laki-laki yang pertama, anak pertama. Jadi mbak saya itu Bude itu ya, yang ngajarin masak itu nomor 1. Kemudian Bu In itu yang di Bojonegoro, kemudian Bu Am itu umiknya
Kak Jumar, Nya Gus Umar, kemudian Mas Badawi dan saya. Nah, Mas Badawi ini menjadi akhirnya anak laki-laki pertama kan. Nah, ini pada bulan Ramadan kayak gini juga Abah itu mengutus ini apa namanya anak-anak pondok untuk bikinin mercon, tapi dari bambu itu loh Mbak. Kalau kami menyebutnya itu dulu mercon bumbung gitu ya, mercon bumbung ya. Jadi kadang-kadang nakal mas saya itu kita ya adik-adiknya suruh nyebuli gitu, dia yang nyumet gini dor, nanti kan di situ ada asapnya banyak, kita suruh nyebuli gitu adik-adiknya gitu. Itu luar biasa asiknya. Belum lagi abah saya juga kalau apa namanya suka pecinta tanaman, itu yang di depan B9 itu abah saya sendiri itu yang nanem apa namanya jambu dersono gitu. Kemudian juga bikinin kolam-kolaman gitu ikan gitu ya, dikasihkan beneran gitu sama abah saya. Kemudian kalau Idul Fitri gitu 2-3 hari itu sudah ribut abah saya itu untuk masangi lampu kelap-kelip kayak gitu. Jadi kita itu sebagai anak-anaknya meskipun lewat tadi ngutus santri-santri, tidak apa saya sendiri yang bikinin merconan bumbung itu gitu ya, tetapi merasa sangat terayomi oleh bapak saya begitu gitu ya. Kemudian kalau sebagai suami, saya juga merasakan luar biasa bapak saya itu, abah saya itu dalam apa namanya mengayomi keluarganya. Anda tahu Mbak Ayun, abah saya itu selalu jam 9 berangkat sare. Nanti jam 2 sudah bangun. Kemudian mandi ya, tahajud dan seterusnya. Kemudian menjelang subuh itu selalu menanak nasi, Mbak Ayun. Nah, menanak nasi zaman saya itu ditem, tahu ya? Jadi menanak nasinya di satu wadah, kemudian wadahnya ditaruh, kemudian kompornya dikecilin. Zaman dulu nggak ada kompor gas ya, kompor minyak itu dikecilin. Terus subuh baru abah berangkat ke masjid. Nanti ibu saya yang tinggal ngelanjutin bikin lauknya. Ini kan luar biasa ya. Nggak harus nunggu sang istri bangun dulu buat nanak nasi ya. Itu dia bikinin gitu. Artinya apa? Dia sangat membantu urusan-urusan rumah tangga. Jenengan tahu di saat itu santrinya abah itu sudah semakin banyak gitu ya. Belum lagi subhanallah contoh yang luar biasa yang sampai sekarang saya tradisikan, abah saya itu sampai sepuh begitu baju dicuci sendiri Mbak. Padahal santrinya banyak, tinggal nyuruh kan bisa ya. Itu begitu mandi bajunya dicuci. Nanti tinggal ibu saya apa siapa yang diutus untuk jemur gitu. Ini saya tiru. Jadi bagi saya terutamanya apa yang baju-baju rahasia begitu ya, itu saya cuci sendiri. Dan cerita mbak saya dulu kalau ibu saya sedang babaran melahirkan itu kan ada nifas ya. Zaman dulu kan belum ada pembalut ya Mbak ya. Jadi pakai jarik-jarik yang kena apa namanya berdarah-darah itu sama bapak saya dicuci sendiri. Enggak boleh dicuciin santri. Itu luar biasa menurut saya. Case-case ya, kasus-kasus kecil dalam rumah tangga saja. Bapak saya sebagai pemimpin itu bukan penguasa. Pemimpin bukan pemimpin sebagai penguasa, tetapi pemimpin sebagai pengayom keluarganya, pengarah keluarganya, dan seterusnya begitu. Dan bapak saya, menurut saya, abah saya itu sangat moderat sekali gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang baru yang lebih baik, it's okay. Gitu bagi anak-anaknya. Oleh karenanya sering di awal-awal dulu ketika anak-anaknya di depan itu kan perempuan-perempuan ya, mulai beranjak remaja gitu, kami sekolah di satu kelamin Mbak, sekolah di Madrasah Mu'alimat gitu ya, perempuan-perempuan semua dan berkebaya gitu ya. Lah akan tetapi hal-hal yang terkait dengan perkembangan zaman diadopsi oleh bapak saya sebagai satu apa namanya perkembangan yang harus juga dinikmati tidak hanya oleh laki-laki tetapi juga perempuan. Oleh karenanya ketika salah satu mbak saya yang pertama itu Bude itu dulu senang sekali berpuisi ya. Dulu senang sekali kegiatan kebudayaan lah begitu di balai desa Mbak. Dimana kita tahu Karang Taruna itu kan laki perempuan ya. Wah, itu bapak saya banyak dicibir iku lho. Putrane Ibu Basir saiki kumpul karo lanangan, gitu. Padahal juga masih batas-batas tertentu. Sampai kemudian mbak saya yang kedua itu terpilih jadi ketua
PC, ketua cabang IPPNU, kan dia harus pengajian begitu ya, harus pidato lah begitu. Itu matur kalau sama Abah, ketika suatu ketika itu pidato di tengah lapangan yang itu bagi masyarakat kami itu sangat asing sekali gitu ya, wedok munggah podium terus ceramah. Tapi sebelumnya Mbak saya sudah pernah matur sama Abah gitu, Bah boleh enggak saya sebagai ketua IPPNU, karena ini ada pengajian umum di lapangan, kemudian memberi sambutan. Kata Abah saya, ora apa-apa Nduk, suara perempuan aurat itu kalau buat maksiat gitu ya, nyanyi joget-joget itu misalnya, sampean memberi tausiah, memberi pengingat tentang hal-hal ilahiyah, itu sama dengan ta'lim, katanya begitu. Akhirnya Mbak saya pidato itu di tengah lapangan, dan itu bikin orang terkaget-kaget semua gitu ya. Nah, yang paling dahsyat ini Mbak, ketika Mbak saya yang nomor 1 sering diceritani ya mungkin ya sama Bude ya, nah itu mengambil jalan kuliah, karena selama ini kan kita sekolahnya satu jenis kelamin ya. Kemudian Mbak saya setelah menikah 3 tahun, kemudian tidak pernah kumpul dan bercerai karena dia masih kepengen sekolah, kemudian ke Semarang kuliah, itu juga rame di kampung. Dibilangnya apa? Itu anak Basir saiki sekolah lanangan. Gitu ya Allah, maksudnya bercampur lagi sama perempuan gitu. Allahu Akbar. Jadi hal-hal begini ketika kemudian tidak melanggar syariat dan itu mengajarkan kesetaraan, itu diadopsi oleh Abah saya, sehingga anak-anaknya bisa bisa banyak berkiprah di masyarakat gitu ya. Jadi kita biasa, kalau saya itu dari sisi pidato-pidato itu yang bimbing memang Mbak saya nomor 2, Mbak Inaroh dulu, karena waktu itu Bude sudah berkeluarga. Jadi yang bimbing saya kalau sanawiyah, saya ikut lomba pidato itu yang bikinin teks pidato itu Mbak saya itu gitu ya. Sampai kemudian itu mulai dari sanawiyah Mbak. Jadi saya pernah di Ma'limat itu, Madrasah Ma'limat itu kan 6 tahun ya, sanawiyah alias jadi 1. Kalau lomba juga jadi 1 Mbak, nggak ada yang kelompok sanawiyah, kelompok aliyah itu nggak ada. Jadi 1. Itu jadi exciting ketika kita di sanawiyah bisa ngalahkan kakak-kakak yang di aliyah, dan itu senang sekali. Saya pernah kelas 1 sanawi itu menjadi juara 2 lomba khitobah. Betapa itu kelas 1 sanawi loh Mbak, mengalahkan yang aliyah. Itu ya Mbak saya itu yang bikinin. Maka kemudian pernah saya ketika sudah aliyah, saya ikut lomba, Mbak saya yang nomor 2 ini nikah, kan diboyong sama suaminya tuh. Saya sedih sekali, ini nanti yang bikinin saya teks pidato siapa gitu. Saya masih ingat itu. Akhirnya kemudian dia bilang, nggak apa-apa, itu saya dibelikan buku khotbah kecil, buku kecil gitu, khotbah bahasa Jawa yang pegon itu ya. Kemudian wes nganggo kuwi wae, tinggal mbok salin bahasa Indonesia. Dari situlah saya kemudian beberapa kali menjadi treatment saya ya untuk berani berbicara di depan umum. Dan yang terakhir menurut saya itu menjadi modal luar biasa saya ketika saya tahun 91 terpilih jadi ketua senat di Usuluddin. Wow, gitu. Pencapaian sangat luar biasa ya. Jadi sudah puas saat muda, sehingga begitu berumah tangga saya banyak mengambil posisi inferior saja. Berarti dari sejak mungkin anak-anak dari Mbak Bashir kecil mungkin udah diajarkan tentang kesetaraan juga ya Umi? Ya, kita bisa melihat beliau kan. Iya. Beliau juga masak, beliau juga nyuci gitu. Jadi dari orang Jawa bilang gini, ngatasi santrinya sebegitu banyak, beliau itu lakukan sendiri. Gitu ya. Jadi menurut saya itu contoh yang sangat berkesan bagi saya, terutama sebagai anaknya, betapa Abah itu memberi contoh kepemimpinan yang sangat ngayomi kepada istri dan anak-anaknya. Tidak sungkan-sungkan dia melakukan hal-hal yang mungkin dianggap sepele dan bikin laki-laki lemah gitu kan nilainya gitu. Tetapi it's okay bagi beliau gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman, bisa sangat ditiru dan harus kayaknya ini buat teman-teman semuanya.